Sebenarnya ya kita itu bisa mengalami kayak gitu, Bapak Ibu. Kadang-kadang juga kita itu ya mengalami kesusahan itu yang tidak ada habis-habisnya. Susahnya itu macam-macam, Bante. Anak saya sakit, suami saya begitu, dagangan rugi, apalagi teman-teman juga bohongin saya, apa. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, tentu buat kita sangatlah perlu sekali untuk ya mendalami atau ya mengulang-ulang dhamma itu agar supaya kita itu di satu sisi tidak lupa dan satu sisi lain ya kita mempunyai kekuatan, keteguhan di dalam ya pengertian kita, keyakinan kita kepada Dhamma ajaran Sang Buddha itu. Pagi hari ini saya mau mengisi uraian Dhamma ini dengan satu kisah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, tapi ya diulangi lagi ya supaya lebih jelas lagi, itu juga baik ya. Dan kisah ini kisah yang ada di dalam kitab suci Dhammapada. Tapi yang memang kisah yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kisah ini menyangkut atau membahas tentang seorang wanita, ya, wanita yang namanya Patacara. Pernah dengar tidak itu? Patacara, kisahnya Patacara. Kisah wanita yang hidup pada waktu Sang Buddha masih hidup, ya, Patacara ini. Sebenarnya kisah ini menjelaskan tentang bagaimana penderitaan ya yang ada dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kisah ini menjelaskan tentang penderitaan. Ya. Kalau orang membaca kisahnya ini bisa ikut menangis kadang-kadang, bisa ikut terharu. Tapi ya saya ngomong itu tentu tidak akan membuat Bapak Ibu menjadi menangis atau terharu, karena sudah berupa omongan, jadinya ya biasanya tidak akan menimbulkan ya terharu atau menangis. Tapi kalau Bapak Ibu membacanya sendiri bisa terharu, bisa menangis. Ya. Kisahnya itu ada wanita yang tinggal di kota Sawati waktu itu di India sebelah utara ya. Wanita ini anak orang kaya. Anak orang kaya sebenarnya. Ya. Nah, orang kaya ini punya pegawai-pegawai. Punya pegawai-pegawai yang kerja di tempat orang kaya itu, tempat orang tuanya itu. Nah, si wanita anak dari orang kaya ini namanya Patacara itu, ya, Patacara. Lah, ini bisa terjadi juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Wanita yang namanya Patacara ini ya tertarik kepada
pegawai dari orang tuanya, ya, yaitu pegawai laki-laki, ya, jatuh cinta sama laki-laki pegawai orang tuanya itu. Nah sekarang yang jadi soal, orang tuanya tidak berkenan kalau Patacara itu ya jatuh cinta mau berumah tangga dengan pegawainya. Gitu. Ya. Tetapi kadung sudah jatuh cinta, ya, apalagi yang jatuh cinta itu pihak perempuan, biasanya radan angel dipotong. Ya, ini bukan ninggol ibu-ibu loh ya. Kalau bapak-bapak mungkin masih bisa kena diomongin macam, ibu-ibu anggar susah, sudah kadung cinta, sudah terlanjur cinta, sudah wes. Ya, jadi karena wanita Patacara sudah terlanjur cinta sekali, wah sudah, pokoknya enggak mau diomongi apa saja sama orang tuanya, enggak bisa. Nah, jatuh cinta, betul-betul jatuh cinta, ya. Ya enggak tahu persisnya ya. Wong yang ngerti ya perempuan-perempuan. Saya ora melu-melu. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Jadi sudah, wah cintanya sudah ngebet, pokoknya jatuh cinta. Nah, nggak bisa diberitahu, disuruh berhenti bercinta nggak bisa, ya. Padahal orang tuanya nggak setuju. Akhirnya apa? Akhirnya Patacara dengan pemuda yang dicintainya itu pergi, meninggalkan orang tuanya. Ya, pergi. Nah, jadi ya kalau di rumah terus ya nggak bisa nikah. Ya orang tuanya menghalang-halangi, jadi ya minggat tuh ya. Tapi jangan ditiru loh ya. Niru payah. Minggat, keluar, pergi. Nah, perginya ke tempat yang cukup jauh. Ya, nyabrang sungai besar, tuh sana pergi dah. Nah, udahlah, jadi Patacara ya tinggal bersama pemuda yang dicintainya itu, dan ya sebagai suami istri. Ya, lalu nah punya anak, ya, anak, nah, ya anaknya 1, 2. Ya, punya anak 2. Ya. Kemudian ya, ini hidupnya nyaman-nyaman saja, kepenak-kepenak saja, ya. Karena ya jauh dari orang tua. Ya, kemudian nah si Patacara ini sudah lama kan enggak balik rumah. Nah, sebenarnya dia itu ya jadi kepengin banget balik rumah, ya kepengin ketemu orang tuanya, ya kangen sekali sama orang tuanya. Ya, akhirnya dia mutusin, ya baiklah kalau begitu kita nilai orang tuanya. Jadi Patacara itu bersama dengan suaminya dan anaknya 2. Anaknya 2 itu 1 sudah mungkin seumuran TK dan ya. Kalau satunya masih bayi soalnya. Satunya masih bayi. Satunya sudah agak besaran seusia TK itu. Jadi pergilah Patacara dengan suaminya dengan 2 anaknya itu. Ya, nah
dalam perjalanan itu kan tempatnya lumayan jauh, ya lumayan jauh. Nah perjalanan itu ndak seketika langsung sampai begitu. Jadi ya kudu berhenti karena lumayan jauh ya. Dari tempatnya tinggalnya Patacara ke tempat orang tuanya itu. Ya, jadi dari tempat tinggalnya itu dia jalan dulu, nah, lalu berhenti di satu tempat, satu desa, kota kecil ya desa itu. Nah kemudian ya di situ ya nginep situ, ya berhenti situ. Nah suaminya si Patacara itu ki ngrungokno ya, aja ngomong dhewek kok. Ngomong dhewek. Suaminya si Patacara kemudian pergi ya. Nah, pergi. Nah, karena di tempatnya tempat yang gelap ya. Disatukan waktu itu memang ya namanya desa zaman dulu belum ada PLN ya. Jadi masih gelap gulita gitu. Nah, suaminya jalan pergi keluar. Lalu nah ini ketika dia jalan dia malah nginjek ular. Ularnya gigit. Jadi suaminya jatuh kena bisa ular, apalagi kalau ular kobra ya kalau digigit ya pasti tidak lama mesti meninggal dunia. Nah, ditunggu tidak datang oleh Patacara itu. Akhirnya Patacara nyari suaminya itu. Lah sudah ketemu suaminya malah sudah jadi mayat. Karena digigit ular kobra. Sedih sekali. Suaminya meninggal dunia. Ya, jadi dia sudah menderita, sedih, waduh gimana ya. Nah, tapi Patacara mikir, ya udahlah sekalian pulang aja ke rumah orang tuanya, wong sudah separuh jalan. Ya, jadi tetap saja Patacara ya suaminya yang sudah meninggal itu ditinggal. Padahal dia sedih banget karena suaminya sudah tidak ada. Lalu Patacara, ini hal yang biasa juga ya Bapak Ibu. Kalau kita itu ditinggal suami bisa, kalau orang suaminya meninggal itu ya memang susah ya, seperti kita ini kalau ditinggal Bapak Ibu ditinggal suami ya menjadi susah. Ya menderita gitu. Jadi ini hal kehidupan sebenarnya. Kemudian Patacara bersama dengan dua anaknya yang masih kecil-kecil itu ya melanjutkan perjalanan mau pulang ke rumah orang tuanya. Lah sampai di satu sungai yang besar ya lebar. Mau tidak mau harus nyabrang sungai itu. Lah, gimana caranya? Dia bawa dua anak, satu masih kecil, satu digendong, masih bayi. Itu kasihan. Kalau lihat dengar ceritanya kasihan sekali dia. Wah, airnya begitu, air sungainya deras gitu banyak. Jadi ya nggak mau satu persatu, anaknya satu ditinggal. Ya, yang agak besaran ditinggal, lalu dia bawa yang kecil yang digendong, ya, yang kecil digendong nyabrang sungai. Nah, ketika dia itu sampai di tengah-tengah sungai, dia lihat ada burung elang, burung yang suka makan bangkai mayat itu, ada burung nukik gitu, mau ngambil anaknya itu yang besar, nukiknya ke sono anaknya. Jadi si Patacara itu gumbor-gumbor. Dia berusaha untuk menggusah burungnya, ya. Digusah. Tahu yang gusah ya? Orang Tegal.
gusang-gusang, gusang-gusang gitu. Lah, dia berteriak-teriak, gusah gitu, ya. Lah si ini gendongannya ini anaknya lepas karena kan airnya deras. Jadi dia bingung sendiri lepas gusai anaknya. Lah anaknya yang di pinggir sungai itu lihat mboke gusang-gusang jingkrak-jingkrak gitu. Anaknya mikirnya mboke nekie arep lelep. Dikira anaknya ini ibunya mau tenggelam. Jadi anaknya masuk ke sungai itu. Lah, anak kecil masuk ke bawah arus, hanyut. Anak itu punya pikiran mau nolong ibunya yang berteriak-teriak itu, minta tolong, gusah burung itu. Gusah burung elangnya itu. Akhirnya ya anak itu jadi hanyut. Nah, lah si Patatsara bingung lagi lihat anaknya hanyut. Dia ngejar anaknya yang hanyut itu. Anaknya yang kecil ketinggalan. Benar-benar diambil burungnya itu. Jadi burungnya itu ndak ngambil anaknya yang besar, malah ngambil anaknya yang kecil. Cukut mabur. Lah ibunya kaget lagi. Waduh, anaknya yang besar sudah hanyut, anaknya yang kecil dibawa burung elang itu. Wah, dia menderita sekali, sedih sekali, sangat sedih. Dia susah banget gitu. Anaknya dua itu hilang. Akhirnya Patatsara ini sampai ke seberang sungai, ya, sudah sampai sungai. Dia sedih banget, suaminya udah tidak ada, anaknya dua tidak ada. Nah, dia menderita sekali ya, menderita. Bisa dibayangkan ya nanti kalau kita seperti itu ya, ibu kayak gitu yang ngalami kayak gitu ya, waduh. Susah sekali orang hidup itu, ya. Kok sampai seperti begitu. Kemudian si Patatsara jalan, ya sambil nangis, sambil menderita itu mau ke tempat orang tuanya. Nah kemudian di tengah jalan ketemu sama orang-orang penduduk kampung. Penduduk kampungnya ngomong cerita, ya pada ngomong itu baru ada semalam ada kebakaran di kampung situ, ya ada kebakaran, apinya besar sekali sampai banyak korban. Lah Patatsara dengar begitu lalu dia tanya, kebakaran di mana? Ya di situ kampung itu. Ternyata di kampungnya orang tuanya. Orang tuanya itu kampungnya kebakaran. Lalu dia tanya, lah siapa yang jadi korban? Lah orang itu cerita, ternyata yang jadi korban itu adalah dua-duanya orang tuanya itu jadi korban. Papa mamahnya itu mati kebakaran. Wah, tambah menderita lagi Patatsara ini. Sehingga ya, suaminya sudah meninggal, anaknya dua tidak ada, meninggal lepas juga, orang tuanya dua malah jadi korban kebakaran. Jadi dia menderita sekali itu Patatsara itu. Ya itu dikisahkan dia itu sampai menangis, sampai pakainya itu sudah lusuh sekali, hampir gila sebenarnya. Ya orangnya stres banget sudah. Patatsara itu dia jalan ke sana kemari tidak jelas, sana kemari tidak jelas, tidak mikir mau kemana tidak tahu dia, karena ya itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang dicintainya lah itu. Ya Bapak Ibu, saya berhentikan dulu itu ceritanya sampai situ. Jadi sebenarnya ya kita itu bisa mengalami kayak gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang juga kita itu ya mengalami kesusahan itu yang tidak ada habis-habisnya. Susahnya itu macam-macam, Bante, anak saya sakit,
suami saya begitu, dagangan rugi, apalagi teman-teman juga bohongin saya, apa itu pegawai saya ya keluar. Susah orang hidup itu macam-macam. Susahnya orang hidup itu macam-macam. Ya meskipun ndak persis seperti patah cara itu, tapi kita orang hidup itu bisa saja punya kesusahan yang ndak habis-habisnya. Seringkali orang juga ketemu saya bicara sama saya, wah susah saya itu ndak ada habis-habisnya Bante. Ya. Ndak berhenti, ndak selesai-selesai. Habis ini ada itu, habis ini ada lagi, habis ini ada lagi. Susahnya kok ndak berhenti, ndak selesai gitu. Ya itu kehidupan memang bisa begitu Bapak Ibu. Ya kalau kita bandingkan dengan patah cara, ini patah cara lebih menderita, jauh lebih menderita daripada kesusahan hidupnya kita. Ya, kadang-kadang kita susahnya ya ndak sampai anaknya meninggal dunia, misalnya suami meninggal dunia, orang tua ndak ada, itu ndak sampai seperti itu ya. Tapi ya kita sudah mengalami susah, apalagi ini patah cara sudah jauh ya mengalami seperti itu. Anaknya juga ndak ada, dua-duanya anaknya dieman banget loh. Anak dua-duanya itu yang disayang, suami yang dicintai betul-betul sampai dilakoni minggat ya dari rumahnya. Ya itu juga sudah sangat disayangi, kok sampai pergi semua. Tentu itu membuat ya menderita sekali ya. Nah, itu kalau kita mungkin tidak sampai seperti gitunya menderitanya ya, tapi kita sudah susah, sudah cari sana cari sini, sudah bingung sendiri ke sana kemari gitu. Ya memang, ya syukur-syukur kalau kita tidak mengalami seperti itu ya. Kalau kita hidupnya bahagia, hidupnya kepenak, ya itu semua karena karma baik kita kan. Ya karma baik kita itu bisa seperti itu. Ya tapi kalau karma buruk sedang berbuah, ya itu kayak kasusnya patah cara itu. Ya kok bisa begitu Bante? Kok ya itu karena karma buruknya sedang berbuah. Ya yang suaminya meninggal dunia, ya suami yang sangat dicintainya itu ya meninggal dunia, lagi pula anaknya pergi dua-duanya meninggal semua. Yang satu hanyut, satunya diambil burung elang, ya itu menderita banget. Itu karma buruk yang besar sekali, yang matang itu ya, yang diterima oleh patah cara itu. Apalagi mau ketemu orang tuanya yang sudah dia ngenangen mau ketemu, sudah lama ndak ketemu, malah orang tuanya juga ndak ada. Itu juga ya karma buruknya yang besar sekali. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya memang kita ndak bisa begitu saja ya pasrah sama karma buruk. Tapi ya kalau sudah kejadian, terus mau bagaimana lagi? Tentu kita ya makanya jauh-jauh hari usaha untuk jangan bikin karma buruk, jangan nambahi karma buruk. Yang membuat karma baik yang banyak tentu itu akan membuat kita itu menjadi tidak semenderita, tidak sesusah ya hidup ini. Ya sampai menjadi susah banget yang tidak sampai. Kemudian saya lanjutkan ceritanya. Lalu patah cara yang sudah kesana kemari nangis tidak jelas ya, lalu ya tidak ngerti mau kemana sudah ya. Orang tuanya juga sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, tidak ngerti dia mau kemana, dia bingung sendiri ya di tengah jalan ya. Nah untungnya pada saat itu ya Bapak Ibu, Sang Buddha itu ada di kota Sawati, sedang singgah di kota itu. Banyak orang datang ketemu Sang Buddha, banyak orang datang untuk bertemu dengan Sang Buddha, mau mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Jadi kemudian patah cara itu ngikuti orang yang banyak ke sono ya, ke tempatnya Sang Buddha, dia ikut saja di belakangnya. Meskipun dia susah, menderita sekali, nangis, terus dia ngikutin orang-orang yang pada pergi menuju ke tempatnya Sang Buddha itu.
Lalu Patasara itu sampai ke tempat Sang Buddha. Dia nangis. Lalu dia diundang oleh Sang Buddha dan mendekat pada Sang Buddha. Nah, itu kata-katanya bagus, tapi saya tidak kepenak. Susah, kadang-kadang kasihan gitu. Kasihan untuk ngulangnya itu. Ya yang jelas ya Patasara itu mengisahkan itu, kemudian Sang Buddha mengatakan, disinilah kamu bisa mendapat perlindungan. Di tempat inilah kamu bisa mendapat perlindungan gitu. Saya akan melindungi kamu. Saya akan melindungi kamu. Ya, dari situ Patasara tenang pikirannya, karena merasa ada yang mau melindungi saya. Ada yang mau mengayomi saya, mau bantu saya. Jadi dia nangisnya sudah berhenti. Lalu pikirannya jadi tenang sekali. Pikirannya tenang sekali. Nah, kemudian setelah pikirannya tenang, ya, tapi kata-kata itu bagus. Saya kalau ngulang rada mesake soalnya. Karena Sang Buddha mengatakan, kasihan itu bahwa saya akan melindungi kamu, saya akan melindungi kamu. Jadi Patasara kesedihannya itu berarti bisa menurun gitu ya. Ya kita bisa bayangkan ya, mungkin ya Sang Buddha itu kan orangnya luar biasa. Jadi punya kepribadian ya, kepribadian dan sikapnya, bicaranya, ya tutur katanya tentu membuat orang menjadi yang dulunya sedih menjadi diam, tenang sekali. Ya itulah ya beliau Guru Agung Sang Buddha. Nah, kemudian di situ Sang Buddha mengucapkan ayat Dhammapada. Itu yang tadi saya ucapkan Bapak Ibu di awal khotbah saya. Nah, saya terjemahkan ya ayat Dhammapadanya itu. Ayat Dhammapadanya begini. Tapi saya ucapkan dulu ya enggak apa-apa. Nasanti putatanaya napita napi bandawa antakena dipanasa nati nyatisu tanata. Ya. Di sini Sang Buddha mengatakan bahwa ya anak-anak kamu sudah tidak ada, ya. Sudah tidak bisa bersama dengan kamu lagi. Begitu juga ayah dan sanak saudara kamu juga sudah tidak ada. Ya. Dan bagi orang yang menghadapi kehidupan, ya, tidak ada sanak saudara, tidak ada anak-anak, ya, maka ya sudah tidak ada sanak saudara yang dapat melindungi kamu lagi, ya. Jadi beliau mengatakan, ya kamu sudah tidak punya orang tua, tidak punya siapa-siapa, ya tidak ada yang bisa melindungi kamu lagi, begitu. Lalu Sang Buddha mengatakan eta matangwa nyatwa pandito silawang sangwuto nibana gamanang magang kipamewa wisodaye. Setelah mengetahui kenyataan itu, jadi setelah kamu tahu memang ya sudah tidak ada yang bisa melindungi kamu, tidak ada yang bisa bersama dengan kamu lagi, maka orang yang berbudi dan orang bijaksana itu tidak akan menunda waktu. Untuk apa? Untuk menempuh jalan kebajikan. Ya, untuk menempuh jalan kebajikan, ya, menuju kepada nibbana. Jadi di sini Sang Buddha mengatakan, ya, karena kita kita bisa saja, sebenarnya yang dimaksud kita bisa saja kehilangan segala sesuatu, kehilangan suami, istri, anak-anak, ya. Akhirnya semua juga tidak bisa bersama dengan kita lagi. Oleh karena itu, ya, kita orang yang berbudi, orang yang bijaksana itu akan menjalani hidup ini ya di dalam jalan yang penuh dengan kebajikan, ya, untuk mencapai nibbana. Jadi
kita yang hidup ini ya harus usahakan untuk menjalani hidup untuk menjalani hidup dengan penuh kebajikan. Banyak berbuat baik, banyak melakukan kebajikan untuk mencapai kebebasan dari nibbana. Itu maksudnya Sang Buddha seperti itu. Jadi ya kita memang tidak bisa mengharapkan siapa saja menolong kita, suami, istri, anak, orang tua, tidak bisa. Karena semuanya juga punya karma sendiri-sendiri, dia bakal meninggal dunia, dia bakal kemana-mana silahkan. Yang bisa menolong adalah diri kita sendiri sebenarnya. Yang bisa menolong adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak berbuat kebajikan. Ya, jadi itu maksudnya. Kalau kita banyak berbuat kebajikan, itulah yang akan menolong kita. Yang akan membuat kita itu hidupnya itu menjadi nyaman, hidupnya menjadi bahagia. Itulah adalah kebajikan kita. Ya, kebajikan. Jadi kebahagiaan itu bukan didapat dari orang lain, ya dari anak atau istri atau suami, enggak dari orang tua, tapi dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang banyak berbuat kebajikan, itu yang akan menolong seseorang itu bisa mencapai kebebasan, yang bisa mencapai bebas dari penderitaan. Ya, itu maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Patacara itu setelah mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu bisa bayang, Patacara setelah mendengarkan khotbah itu mencapai kesucian, arahat. Hebat loh, arahat itu. Kesuciannya tinggi sekali. Kenapa? Lah, kenapa? Kok mendengarkan khotbah ini kok bisa mencapai kesucian arahat? Mengapa? Nah, ada sebabnya. Sebab Patacara itu sewaktu zamannya sama Sang Buddha Padumutara, zaman Sang Buddha sebelumnya Gotama ini, sebelum Sang Buddha Gotama, beliau zaman sama Sang Buddha Padumutara. Jadi sebelum sama Sang Buddha Gotama ini ada sama Sang Buddha yang sebelum-belumnya gitu loh. Sebelum Buddha yang Gotama yang sekarang ini kan Buddha ini Buddha Gotama. Nah itu sebelumnya itu ada Buddha-Buddha yang lainnya. Jadi Buddha itu bukan cuma satu Buddha Gotama, tapi zaman Buddha Padumutara, zaman Buddha sebelum Buddha Gotama ini, yaitu Patacara itu jadi bhikkhuni. Jadi bhikkhuni. Dan bagus sekali, dia betul-betul taat dengan Dhamma dan Vinaya. Jadi menjadi bhikkhuni yang sangat baik sekali. Meskipun belum mencapai kesucian, tapi bhikkhuninya itu sangat tekun menjalankan Dhamma dan Vinaya. Ya, sebagai bhikkhuni, tahu ya bhikkhuni, bhikkhu perempuan yang menjadi bhikkhuni. Lah itulah yang menyebabkan beliau itu kemudian ya ketika mendengarkan khotbah Sang Buddha ini lalu mencapai arahat, mencapai kesucian arahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, buahnya menjadi bhikkhuninya itu ya, pahala menjadi bhikkhuninya yang baik ya, itu bisa membuat Patacara itu bisa mencapai arahat zaman Sang Buddha Gotama ini, zaman sama Sang Buddha Gotama ini ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita perhatikan semua ceritanya itu ya, bisa dikatakan bahwa Patacara ini bisa jadi punya karma buruk yang harus berbuah. Yang harus berbuah apa? Yaitu tadi anaknya meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, semuanya musibah semua, kena musibah semua. Dan itu karma buruknya sebelum beliau itu mencapai kesucian arahat, kesucian yang paling tinggi. Kalau arahat itu sudah bebas dari penderitaan. Beliau itu kalau meninggal dunia sudah tidak akan lahir kembali. Ini adalah Patacara, sehingga beliau betul-betul setelah mendengarkan khotbah ini beliau jadi tenang, ya, tidak menjadi menderita lagi, dan jadi bhikkhuni juga Patacara, ya, jadi bhikkhuni beliau, ya, itu yang kisahnya Patacara. Jadi menjadi di samping itu Bapak Ibu juga
bisa melihat ya, jadi menjadi biku, menjadi bikuni itu sebenarnya juga simpanan karma baik yang besar sekali. Simpanan karma baik yang besar sekali. Yaitu bisa membuat orang itu dalam kehidupan yang berikutnya itu menjadi orang yang mudah ya, gampang untuk ya mencapai kebahagiaan, mencapai kesucian batin itu, dan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan itu mudah sekali. Ya, meskipun karma buruknya tetap harus berbuah, tetapi ya akhirnya juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang paling tinggi, yaitu mencapai nibbana itu. Ya, itu kisah mengenai Patacara. Satu kisah sebenarnya yang ya kalau buat kita ya maksud yang buat kita itu ya, yang bisa kita petik ya, kesimpulannya dari ini adalah meskipun kita punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya orang tua, tapi yang membuat hidup kita bahagia adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Diri kita sendiri. Jangan Bapak Ibu punya pikiran, wah suami saya yang membuat saya bahagia, orang tua saya yang menjadi bahagia. Kalau masih kecil juga pikirannya orang tua saya yang membuat saya bahagia, anak-anak saya membuat saya bahagia. Enggak begitu. Ya, karena yang membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri kok. Yaitu apa yang kita lakukan, perbuatan kita sendiri itulah, kebajikan itulah yang membuat kita itu menjadi bahagia. Ya, tapi bukan berarti lalu Bapak Ibu lalu menyia-nyiakan anak loh ya. Lalu jangan nengono tak sia-siake anakku, orang tua tak sia-siake, itu berbuat buruk. Itu berbuat buruk, itu berbuat jahat. Kalau menyia-nyiakan orang tua, menyia-nyiakan anak-anak, ya itu malah berbuat jahat. Tetapi ya meskipun Bapak Ibu melayani orang tua, melayani anak-anak, suami istri, tapi Bapak Ibu harus sadar bahwa untuk saya sendiri sebenarnya yang bertanggung jawab. Untuk diri saya, untuk hidup saya, itu saya sendiri yang bertanggung jawab. Artinya saya yang harus banyak berbuat baik untuk diri saya sendiri. Itu yang harus disadarin. Ya, itu yang harus disadarin. Ya meskipun Bapak Ibu tetap melayani orang tua, melayani anak, suami istri, tetap dilayani biasa. Tapi ya itu, Bapak Ibu harus menyadari bahwa untuk hidup saya, itu saya sendiri sebenarnya yang sangat menentukan. Yang menentukan saya sendiri. Apa yang saya lakukan, itu yang akan saya petik. Apa yang saya perbuat, itu yang akan saya terima dalam kehidupan saya. Itu ya, kita bisa berpikir seperti itu. Ya, itu maksudnya khotbah Sang Buddha itu tadi, itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita ya karena sibuk ngurusin orang tua, sibuk ngurusi suami, istri, anak-anak, lalu kita juga melupakan ini loh, diri kita sendiri tidak melakukan apa gitu, berbuat baik apa. Tetap kita harus banyak berbuat baik untuk diri kita sendiri. Meskipun kita sibuk urusan orang tua, sibuk urusan anak-anak, istri dan sebagainya. Karena ya diri kita itu yang akan menjadi tuan atau yang menentukan buat kehidupan kita sendiri. Begitu maksudnya Dhamma di sini. Ya maksud dari apa yang Sang Buddha ucapkan, bahwa ya sampai pun orang tua tidak ada, anak tidak ada, ya sudah. Kalau anak tidak ada, orang tua tidak ada, ya sudah saatnya tidak ada, terus mau gimana lagi? Ya. Coba nanti kalau anak masih kecil mungkin masih nurut, tapi anak kalau sudah besar, sudah punya istri, sudah punya suami, ya tidak bisa suruh nurut lagi. Ya sudah toh, seperti dilepas. Ya. Kadang-kadang malah ada orang tua, lah Bante, anak saya sudah gede-gede, seperti sudah tidak punya anak lagi. Ya wes. Ya wes, ya memang seperti itu, seperti tidak punya anak lagi. Karena anak sudah pada pergi semua, tidak ada yang di rumah. Kemudian tinggal orang tuanya berdua. Nanti kalau untung masih berdua masih ada ya, masih komplit ya. Salah siji lunga pimen. Tidak bisa apa-apa juga. Hidup kita sudah salah pergi ya. Ini diri kita sendiri tetap harus apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik gitu loh.
yang sembahyang, yang baca parita, yang berbuat baik yang lain, ya lakukanlah. Ya apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri itu. Ya, yang kalau istilah kata itu mungkin kalau orang yang bekerja ya belajar atau tanya-tanya atau tahu apa ya itu untuk meningkatkan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri, itu perlu ya dilakukan, karena memang ya yang menentukan akhirnya ya hidupnya ya dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan anak, bukan istri, bukan suami, dan bukan orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua juga sudah tidak peduli sama anaknya yang sudah tua-tua, wong ngurus awake dhewe-dhewe wae so angel wong orang tua itu. Ya, jadi anak-anak juga harus berdiri sendiri. Jadi ya anak-anak harus bisa mandiri istilahnya. Ya benar, sambut tangan, harus mandiri, harus menentukan mana yang baik, mana yang manfaat, mana yang berguna buat dirinya sendiri. Ya harus bisa seperti itu. Ya itu yang membuat kita itu bisa bebas dari penderitaan. Ya sudah paham ya? Ya wes. Sudahlah, saya khotbah itu saja ya. Kan besok minggu depan khotbah saja. Khotbahnya bagus kok. Saya waktu kemarin saya baca, ini bagus sebenarnya. Umat-umat harus tahu. Karena kadang-kadang ada umat yang hidup saya susah, udah berhenti bantai susahnya. Hari ini sudah selesai, ada apa lagi, kok runtung-runtungan susah. Nah saya pikir, ini belum sesusah patah cara. Nanti dia diantem seperti patah cara, nanti susahnya berat banget. Ya, anak, istri, suami, sanak saudara meninggal dunia, piye? Ya lebih berat lagi. Ya, atau ya akhirnya kembali pada diri kita masing-masing. Jadi diri kita yang seperti patah cara itu sudah berbuat baik dalam kehidupannya sama Sang Buddha Padumutara. Beliau menjadi bhikkhuni yang baik sekali, ya sampai-sampai ya udah tinggal mencapai nibbana, udah bebas daripada penderitaan. Udah menjadi bhikkhuni karena pernah jadi bhikkhuni itu. Ya demikianlah Bapak Ibu, ya uraian dhamma dari saya pada pagi hari ini. Moga-moga kita semua sebagai umat Buddha ya selalu mempunyai tekad, niat untuk banyak berbuat kebajikan. Apa yang bisa kita lakukan, kebajikan itu. Yang penting ya kita bisa mengikuti jalan kebajikan ya. Ya, meskipun kesulitan banyak, tapi ya jalan kebajikan itu yang akan bisa membuat hidup kita itu menjadi ya ringan dan bisa mengatasi yang namanya penderitaan. Ya, semoga semua makhluk hidupnya bahagia. Ya, sekian, terima kasih.